Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryanti, saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas 5A NPM 22110041. Baik, saya di sini akan memaparkan hasil dari proposal skripsi saya dengan judul Pengalaman Teknik Mindfulness terhadap Kecemasan pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Baik, yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Jadi penelitian ini berfokus pada masalah kecemasan yang dialami oleh mahasiswa akibat tekanan akademik, tuntutan sosial, dan perubahan emosional selama masa studi. Kecemasan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis yang terkait dengan 3 kebutuhan dasar menurut teori self-determination, kompetensi hubungan, dan otonomi. Berbagai faktor termasuk lingkungan emosi yang ditekan, kondisi fisik, dan faktor keturunan dapat memicu kecemasan pada mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kecemasan yang dialami mahasiswa berdampak negatif pada kesehatan mental, fisik, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penanganan yang efektif diperlukan, salah satunya melalui teknik mindfulness. Mindfulness telah terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan dalam tingkat kesejahteraan mental dan menjaga kestabilan emosi sehingga dapat menemukan solusi potensial untuk mengatasi kecemasan pada mahasiswa. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian teknik mindfulness untuk mengurangi kecemasan pada mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada fokus penelitian, rumusan masalah, bagaimana pengalaman mahasiswa dalam mengatasi kecemasan dengan teknik mindfulness yang mereka alami. Jadi penulis ingin mengetahui pengalaman mahasiswa tuh gimana untuk mengatasi kecemasan yang sedang dialami saat sedang cemas-cemasnya, yaitu dengan melalui teknik mindfulness yang sudah mereka pernah lalui. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, peneliti ingin mengetahui atau menggali pengalaman mahasiswa dalam menerapkan teknik mindfulness dan bagaimana teknik ini mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka terkait kecemasan. Yang kedua yaitu ada penulis ingin menganalisis efektivitas teknik mindfulness dalam mengurangi kecemasan pada mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi mahasiswa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teknik mindfulness dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi kecemasan yang dihadapinya. Untuk bagi peneliti menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan mental, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi dan teknik mengelola kecemasan. Bab 2, kajian teori. Hampir semua orang mengalami kecemasan, akan tetapi mereka tidak dapat melukiskannya dan tidak dapat merasakannya. Gangguan kecemasan ini sering ditandai oleh gejala-gejala seperti pusing, berkeringat, denyut nadi berdebar-debar atau jantung berdebar-debar. Lalu berpengaruh juga pada kesehatan fisik kita pastinya. Jadi kesehatan mental juga sangat penting. Kecemasan itu juga termasuk dari kesehatan mental. Jadi kita perlu untuk menjaga kesehatan mental kita agar tetap aman. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor dari kecemasan. Yang pertama yaitu pastinya dari riwayat keluarga, faktor genetik dan lingkungan. Yang kedua yaitu ada kejadian traumatis, stres berkepanjangan, kekhawatiran berlebihan, lingkungan overprotektif, lalu wanita tidak menikah atau tidak bekerja. Jadi itu sangat berpengaruh
pada kesehatan mental kita. Jadi wanita yang tidak mendapatkan pekerjaan atau belum menikah, jadi dia merasa cemas dan kesehatan mentalnya terganggu. Yang kedua yaitu ada aspek-aspek kecemasan, aspek afektif, perasaan gugup, gelisah, dan tidak sabar. Yang kedua yaitu ada aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini yaitu ditandai dengan baik. Selanjutnya aspek-aspek kecemasan. Yang pertama ada aspek afektif, yaitu perasaan gugup, gelisah, dan tidak sabar. Yang kedua yaitu ada aspek fisiologis, yaitu sesak nafas, jantung berdebar-debar secara meningkat, dan badan terasa gemetar. Yang ketiga yaitu ada aspek kognitif, yaitu takut akan kegagalan, kurang fokus, dan pastinya menyebabkan kita menjadi tidak nyaman. Untuk yang aspek yang keempat yaitu ada aspek perilaku, yaitu menghindari situasi, berdiam diri, dan sulit berbicara pada orang lain atau orang sekitar. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada dampak dari kecemasan. Kecemasan yang tidak ditangani pastinya akan berpengaruh pada kesehatan mental kita dan pastinya juga berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Yang pertama yaitu ada simptom suasana hati. Individu yang mengalami kecemasan maka mengalami sulit tidur, maka dari itu dapat menyebabkan sifat mudah emosi dan sulit mengontrol emosi. Yang kedua yaitu ada simptom kognitif. Kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran pada individu atau orang yang mengalaminya. Yang ketiga yaitu ada aspek simptom motor, gambaran rangsangan kognitif pada individu, yaitu suasana yang mengancam, hati yang terasa mengetuk-ngetuk, dan suasana yang tidak nyaman. Dan teori selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu metode mindfulness, yaitu kecemasan juga diperlukan, metode mindfulness sangat diperlukan dalam kecemasan karena untuk melatih diri kita agar kita bisa mengontrol diri ke kecemasan. Metode ini adalah dalam layanan konseling individu, merupakan sebuah teknik pemusatan perhatian yang telah banyak digunakan dan terbukti efektivitasnya. Jadi, metode teknik mindfulness ini sangat terbukti untuk mengurangi kecemasan pada orang lain atau pada seorang individu atau juga bisa pada mahasiswa. Jadi, mindfulness ada dua jenis. Yang pertama ada mindfulness awareness atau kesadaran. Yang kedua yaitu ada penerimaan atau acceptance. Yang pertama yaitu ada kesadaran, jadi kita dapat sadar diri dulu, menyadarkan diri dulu kita agar kita tidak terjadi cemas. Yang kedua yaitu ada penerimaan diri, kita harus menerima diri kita dulu agar kita tidak merasa cemas. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi mindfulness. Yang pertama yaitu ada pembuatan kategori baru. Keadaan mindful ini berarti tidak bergantung pada informasi lama dan informasinya harus sangat terbaru. Yang kedua yaitu ada keterbukaan terhadap informasi baru itu, sama halnya dengan membuat kategori baru, akan tetapi keadaan mindful juga ditemui. Yang ketiga yaitu ada kesadaran tentang adanya lebih dari sudut pandang, yaitu keterbukaan tidak hanya dapat informasi baru, tetapi juga pada sudut pandang yang berbeda merupakan fitur penting dari mindfulness. Yang keempat yaitu ada kontrol atas konteks. Dengan ini sudut pandang maka seseorang dapat mengubah konteks dari suatu yang mudah. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kontrol atas konteks. Di sini kontrol atas konteks merupakan kondisi di mana situasi yang menurutnya sulit nanti akan diubah menjadi lebih mudah. Yang terakhir, yang kelima yaitu ada proses sebelum hasil. Sebagai orientasi proses dan proses akan hasil yang juga berarti menjadi sadar bahwa kita harus mengikuti proses yang telah terjadi.
Baik, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat dari mindfulness, yaitu yang pertama kita bisa lebih sabar, menerima diri dengan baik, lalu ada tidak bersih tegang atau kita tidak tegang rasa, atau bisa juga merelakan apa yang telah terjadi. Jadi kita fokus pada diri kita menerima apa adanya diri kita agar kita terasa lebih nyaman. Dan juga kita dapat menurunkan hal-hal negatif ke hal-hal yang positif, sehingga pada manfaat ini kita lebih tenang, damai, dan pastinya nyaman menjalani hidup sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menurut Denzin dan Lincoln dalam bukunya, yaitu menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan dilibatkannya berbagai metode yang ada. Jadi saya sebagai penulis mengapa mengambil metode kualitatif, karena saya ingin turun langsung untuk bisa mewawancarai dan mengobservasi langsung ke subjek yang akan saya teliti. Jadi saya ingin berhubungan langsung dengan subjek yang akan saya teliti nantinya, dan saya akan lebih memahaminya. Penelitian ini saya rencanakan akan mengadakannya di lingkungan Universitas PGRI Semarang, yaitu melibatkan mahasiswi dan mahasiswa BK Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 5 dengan latar belakang subjek responden berusia 18 sampai maksimal 24 tahun dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian yang akan saya lakukan. Data yang akan saya ambil yaitu yang pertama dari hasil wawancara, yang kedua ada pernyataan verbal dari hasil wawancara tersebut, yang ketiga yaitu ada kumpulan data berupa pernyataan verbal dari mahasiswa dan hasil wawancara mahasiswa Universitas PGRI Semarang dengan penelitian secara berlangsung. Yang kedua yaitu ada sumber data. Sumber data ini akan berupa dokumen dan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang akan terlibat pada penelitian yang akan saya lakukan. Yang ketiga yaitu ada prosedur pengumpulan data. Analisis data saya ini dilakukan secara interaktif setelah pengumpulan data, yaitu ada keabsahan data. Jadi peneliti di sini akan menggunakan teknik triangulasi. Yang pertama yaitu ada 3 teknik triangulasi data. Yang pertama ada triangulasi data, yaitu menggunakan data dari berbagai sumber wawancara, observasi, dan studi dokumen. Yang kedua yaitu ada triangulasi metode, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mengujikan keabsahannya. Yang ketiga yaitu ada triangulasi peneliti, yaitu melibatkan beberapa peneliti dalam memproses pengumpulan dan analisis data yang akan peneliti lakukan. Ada juga metode dan analisis data, yaitu metode dengan wawancara, observasi, dan dokumen, yaitu nantinya akan menggunakan pedoman wawancara dan kamera. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada metode dan analisis data. Yang pertama, penulis akan melakukan metode wawancara, yaitu proses tanya jawab secara lisan dan bertemu langsung dengan subjek yang akan diteliti, agar penelitian ini terjalan dengan terstruktur. Yang kedua ada metode observasi, yaitu peneliti akan melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis, mempelajari perilaku manusia dan situasi yang telah dihadapinya. Untuk yang ketiga yaitu ada dokumentasi, yaitu bisa melakukannya dengan kamera atau alat bantu lainnya. Baik, itulah pemaparan dari hasil proposal skripsi saya. Apabila ada kekurangan kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.